Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Pakaya. Saya dari kelas B semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Jasmani. Di sini tugas yang telah diberikan minggu lalu mengenai Ganevo, yaitu disuruh cari dari 3 sumber artikel dan kemudian dibaca-baca dan disimpulkan menjadi satu paragraf terdiri dari 11 baris, tidak lebih maupun tidak kurang. Baik, di sini saya telah menemukan kesimpulan dari Ganevo. Ganevo yang dimaksud adalah singkatan dari Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Ganevo tersebut adalah ajang olahraga internasional yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963 sebagai alternatif Olimpiade. Tujuan utama dari Ganevo adalah untuk menyatukan negara-negara baru yang anti-imperialis dan menantang dominasi Barat dalam olahraga. Ganevo pertama kali diadakan di Jakarta dan diikuti oleh 51 negara. Meskipun sukses dalam hal diplomasi dan partisipasi, acara ini hanya berlangsung singkat dan tidak berlanjut setelah edisi tambahan di Phnom Penh pada tahun 1966. Ganevo mencerminkan upaya Indonesia untuk menunjukkan solidaritas. Baik, itulah kesimpulan dari Ganevo. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Saya telah mendapatkan dari 5 sumber rujukan, diantaranya adalah Sindonews, Kompas, Neliti, Tambah Pintar, dan Perpus Teknik. Di sini saya telah simpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan perubahan dari kebutuhan kolonial hingga era modern. Pasca kemerdekaan, kurikulum berfokus pada nilai nasionalis dan Pancasila. Setiap periode membawa ciri khas, seperti kurikulum pada tahun 1947 yang menekankan moral, kurikulum pada tahun 1975 yang lebih teknokratis, hingga kurikulum 2013 yang berorientasi pada keterampilan abad ke-21. Dinamika sosial, politik, dan ekonomi terus memengaruhi kurikulum, termasuk kurikulum merdeka yang menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Baik, saya melanjutkan materi yang ketiga mengenai pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan jasmani. Di sini saya telah mendapatkan dari sumber rujukan ada 5, diantaranya Detik Edu, Kajian Pustaka, Kumparan, Studi Lucu, dan Skrip. Baik, saya simpulkan di sini bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas fisik yang direncanakan untuk mengembangkan kebugaran psikomotorik, kognitif, afektif, sosial, dan emosional. Tujuan utamanya pendidikan jasmani ini mencakup pengembangan fisik, gerak, mental, dan sosial. Ruang lingkupnya juga mencakup pada permainan, olahraga, senam, aktivitas, ritme air, kegiatan luar kelas. Salah. Di sini saya akan masuk pada materi terakhir, presentasi mengenai Undang-Undang tentang Pendidikan Jasmani. Di sini saya telah mendapatkan dari 3 sumber rujukan, diantaranya Kementerian Pendidikan, Kemenpora, dan Wikisumber. Saya telah menyimpulkan dari 3 sumber rujukan tersebut, yaitu mengenai pasal 1 ayat 11, olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk
memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Undang-undang ini juga mengatur beberapa mengenai diantaranya dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip. Kedua, hak dan kewajiban. Yang ketiga, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Yang keempat, ruang lingkup olahraga, serta pembinaan dan pengembangan olahraga. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur berbagai aspek pendidikan, termasuk pendidikan jasmani sebagai bagian dari pengembangan kemampuan fisik dan mental siswa. Di sini juga pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Baik, itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.